ini ada semacam jalur gitu ya, atau apa namanya, semacam jalur-jalur. Goyang-goyang sendiri. Iya, daunnya goyang-goyang sendiri. Kak, aku semakin ketakutan. Ini diri melambai-lambai ke kita. Itu teman-teman. Ini teman-teman, padahal yang lainnya diam. Iya, goyang-goyang. Saat ini kita memasuki pedalaman hutan untuk menelisik jejak-jejak peradaban masa lalu, baik itu prasejarah, masa purba, atau masa kuno, atau setelahnya. Karena Pulau Jawa ini telah mengajarkan pengalaman manusia selama lebih dari 1,5 juta tahun silam. Karena Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois itu adalah manusia purba yang hidup pada tahun 1000 atau 1,5 juta tahun silam. Coba kita menelusuri hutan, kita menemukan tanaman rawe ya. Jadi rawe ini yang membuat bulu atau kulit kita gatal-gatal. Maka kita harus hati-hati. Selain rawe, di sini banyak sekali tanaman kemadu. Nah, kemadu juga membuat gatal-gatal. Jadi di sini kita menuruni jurang yang diduga di bawah sana itu ada semacam gerbang gaib menuju Istana Ratu Kidul. Nah, ayo coba kita telusuri bersama-sama. Jadi tidak hanya Pulau Jawa Nusantara itu ya, selain memiliki legenda yang cerita mistis, folklore atau cerita-cerita rakyat yang sangat beragam, juga memiliki sejarah yang gilang gemilang di masa lalu. Sriwijaya, Majapahit benar-benar telah memantapkan sebuah peradaban yang besar setara dengan peradaban-peradaban yang ada di dunia. Namun kita tetap harus hati-hati dan lihat ke bawah, karena di lokasi ini sudah terkenal merupakan habitat dari ular Javanese pit viper atau ular tanah yang bisa berkamuflase dengan dedaunan. Nah ini apa ini? Kita menemukan apa ini? Kita menemukan biji yang sangat antik. Lihat film itu loh, film apa, SX atau film zaman S. Nah ini yang kemudian ada tupai, itu yang kemudian, atau apa, marsupila itu, tupai atau marsupila ya, tupai itu yang kemudian mengumpulkan ini, kemudian terjadi bencana. Nah ini, ayo kita lanjutkan. Loh, banyak teman-teman, ini masyarakat apa namanya, menamai tanaman gimeran ya, atau kekean. Nah ini luar biasa sekali. Rahayu. Jadi kita sudah mulai di pinggiran gerbang gaib ya. Jadi kita tetap waspada dan hati-hati. Rahayu. Dan kita juga harus waspada, kemungkinan juga ada ular piton. Karena beberapa hari yang lalu memang di jembatan Kembar Cangar itu Tahura telah menangkap ular piton raksasa. Nah ini kemungkinan habitat ular piton atau beranak pinak ya di hutan-hutan seperti ini. Nah ini. Jadi rahayu mbah, permisi mbah ya. Jadi batu-batu di sini cukup misterius ya. Tetap tolong diamati bagian bawah ya, karena memang ular tanah itu sangat kamuflase ya ini. Karena saya waktu beberapa tahun yang lalu juga menyusuri jejak-jejak peradaban di sini, ini juga tidak sengaja ada ular yang white viper, langsung pakai apa namanya tongkat, langsung saya buang ke jurang gitu ya. Nah ini, coba terus. Nah, rahayu mbah, permisi mbah. Jadi disinilah kemudian masyarakat mengenalnya sebagai gerbang gaib ya. Jadi kemudian kamera bisa dilihat ya ke atas. Kemungkinan ini adalah jejak-jejak purba yang diteruskan pada masa kuno. Jejak-jejak purba gitu ya, yang pada saat ini memang di Indonesia bagian timur seperti di Toraja atau di Nias gitu ya. Ini memang dikenal dengan the living megalithic tradition. Diduga di sini kita akan mendapati peradaban megalitik atau peradaban purba ya. Ada semacam meja batu atau dolmen, ada semacam menhir raksasa. Nah ini juga menyerupai Stonehenge atau lebih mirip Sphinx stone atau batu Sphinx yang ada di Mesir. Nah ini malah mirip batu Sphinx yang ada di Mesir.
Bahkan di bawahnya gitu ya. Nah, ini di bawahnya itu ada semacam tempat celowokan. Jadi celowokan itu apa ya? Seperti seperti batu payung. Nah, lorong ya, lorong di sini itu seperti ada batu payung, dan di sini mirip sphinx ya. Jadi sphinx stone, batu sphinx yang diduga ini adalah peradaban megalitik di masa lalu, namun saat ini masyarakat mengenalnya lebih ada semacam gerbang gaib yang memiliki nilai mistis dan magis pada masa lalu hingga saat ini juga dikenal dengan apa namanya batu yang angker dan wingit. Nah ini ya. Jadi kemungkinan dahulu di sini gitu ya, ada jejak-jejak peradaban ya masa lalu. Bahkan di sana itu ada beberapa tanaman pandan liar, bahkan anggrek-anggrek liar gitu ya. Nah, di sini kemungkinan sama dengan di Toraja untuk kemungkinan untuk meletakkan jasad ya, jasad apa namanya kakek neneknya masyarakat purba dulu ketika mati gitu diletakkan di celowokan-celowokan atau lubang-lubang. Itu sama sampai saat ini apa namanya dikenal di Toraja sebagai sebuah tradisi megalitik yang masih terus berlangsung, the living megalitic tradition. Sedangkan di Jawa saat ini perubahan budaya yang terus berangsur-angsur hingga saat ini ya, mulai dari pengaruh lembah sungai Hindus, kemudian pengaruh apa namanya Islam, pengaruh Eropa hingga saat ini gitu ya, sehingga kemudian yang namanya the living megalitic tradition sudah tidak kita dapati lagi, melainkan hanya berupa tinggalan-tinggalan peradaban megalitik pada masa lalu yang dikenal dengan the dead monument ya, monumen-monumen yang sudah mati. Lah di sini coba kita lihat, loh itu ada putih-putih apa itu? Itu kan ada lubang. Di lubang batu itu ada kain putih tuh di dalamnya itu ya. Itu ada kain putih di dalamnya itu. Iya. Hah, apakah ada jasad ya leluhur kita ya di dalam? Pertapa. Pertapa apa? Pertapa mengecil ya, kayak jenglot ya. Nah itu. Iya kayak makhluk gaib ya. Itu putih-putih itu ya. Ya wes, Kang, kita aja. Kita saja kita lanjutkan perjalanan kita aja untuk menelusuri gerbang gaib yang ada di sini ya. Karena banyak hal yang masih misteri di hutan ini, apalagi jika kita arahkan ke sana, memang hutan ini sangat dalam gitu ya, jurang ini sangat tebal dan sangat angker gitu ya. Dan bahkan ada semacam batu-batu yang menyerupai piringan-piringan yang ada di sana ya. Nah ini Kang, ini batu ini ada piringan bertingkat 3 yang diduga memang dahulunya kemungkinan untuk aktivitas pemujaan, persajian atau meletakkan jasad-jasad leluhur atau nenek moyang pada masa lalu gitu ya. Yang di sini. Nah, di sini juga banyak apa namanya peradaban-peradaban yang lainnya. Ya, kemungkinan memang awalnya digunakan sebagai situs pemujaan atau untuk meletakkan jasad-jasad leluhur atau nenek moyang pada masa prasejarah, dan karena dipercaya memang tebing-tebing dan batu-batu gunung ini juga memiliki kekuatan magis. Apakah kok saya terkejut terus kan ya? Iya, kayak ada penampakan. Saya 3 kali sudah dikejutkan ada sesuatu gitu Kang. Ada yang putih kan? Iya, mungkin ada yang merinding ya, karena memang ini lokasinya sangat angker dan jarang kemudian terjamah oleh manusia. Ya, semoga saja kemudian aktivitas kali ini ya kita berdoa sebagai agama dan masing-masing mendapatkan keselamatan kan, karena memang kita nekat masuk hutan, apalagi kemudian menelisik kondisi-kondisi yang sangat angker, sangat wengit, sangat magis, sangat yang diduga memang inilah yang dinamakan kemudian gerbang gaib menuju istana Kanjeng Ratu Kidul. Nah inilah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Setelah kita telisik gitu ya, apalagi di sana Kang, ini ada semacam jalur gitu ya, atau apa namanya semacam jalur-jalur. Nah itu ke arah sana gitu ya, gitu arah sana. Bahkan di sini ya menyeramkan ini ya. Itu batu-batu sangat pipi-pipi. Hah, goyang-goyang sendiri. Iya, daunnya goyang-goyang sendiri. Aku kok semakin ketakutan ini kayak kayak nyata apa mimpi ya? Itu ada goyang-goyang. Iya, ada goyang-goyang sendiri, melambai-lambai ke kita. Nah, itu teman-teman. Nah, ini teman-teman, padahal yang lainnya diam. Iya, goyang-goyang. Anda teman-teman, kita anai rahayu mbak, dan kita semoga kemudian mendapatkan restu dari leluhur dan kita mendapatkan keselamatan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak mengganggu apa-apa, hanya eksplorasi dan menunjukkan bahwasanya kebesaran apa namanya ilahi, termasuk kemudian apa namanya jejak-jejak leluhur kita, nenek moyang kita ya. Semoga kemudian tetap lestari dan bermanfaat aktivitas kita.
Ngeri Kang, atas itu jika kita lihat dari sini batu-batunya Kang. Ngeri banget.